Baik, saudara, terima kasih sebelumnya buat Pastor Doni, Pastor Desi yang telah memberi kesempatan buat saya kembali untuk membawakan firman pada hari ini, yang judulnya adalah Hati yang Berkobar-kobar, saudara. Nah, kita akan buka di Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Nah, itu saudara pembacaan firman-Nya. Ayat yang baru kita baca sebentar tadi itu adalah bagian dari suatu kisah tentang dua orang murid Tuhan Yesus yang berjalan ke sebuah kampung yang bernama Emmaus, saudara. Itu letaknya 7 mil atau kira-kira 11 km dari Yerusalem, saudara. Apa yang terjadi dengan mereka itu, saudara? Dan berkat apa yang kita bisa ambil dari kisah ini, saudara? Kita, saudara, akan menggali lebih dalam, ya, dalam kisah ini. Tapi, saudara, lengkapnya dari peristiwa ini ada di Lukas 24 ayat 13 sampai 35, saudara. Saudara bisa baca sendiri nanti, ya. Nah, ada banyak sekali pelajaran penting yang bisa kita petik dari kisah ini, saudara. Tidak bisa semuanya saya jabarkan, sampaikan, hanya sebagian saja, saudara. Dan mari kita buka di Lukas 24 ayat 13 sampai 15. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Saudara, kisah ini dimulai, saudara, dengan dua orang murid yang pergi ke Emmaus, ke sebuah kampung yang terletak 7 mil 11 km dari Yerusalem, saudara. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap, saudara, tentang ada suatu peristiwa yang besar terjadi, saudara. Dan ketika mereka bercakap-cakap, Tuhan Yesus datang, ya, mendekati mereka dan lalu mereka berjalan bersama-sama, saudara. Nah, itu peristiwa apa sebenarnya yang terjadi, saudara? Saudara, kalau kita baca di Lukas 23 dan ayat-ayat di Lukas 24 sebelumnya, ini menceritakan tentang ada suatu peristiwa, yaitu Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, dan Yesus dibangkitkan. Saudara, ini adalah suatu peristiwa yang luar biasa besar, saudara. Ya, kalau mau diambil rating dari news, itu saudara, saya percaya ini adalah berita nomor 1, saudara, di segala zaman. Karena peristiwa ini sangat besar, saudara, ya. Bukan hanya di bumi, tapi sampai di sorga, saudara. Luar biasa. Dan dua orang murid ini tentu saja mengetahui peristiwa itu, dan mereka mempercakapkannya, saudara. Nah, ayat 15 dikatakan, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu mereka berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, saudara, Tuhan Yesus datang, saudara. Ya, ini apa, saudara? Ini menggambarkan Tuhan Yesus tuh sejak awal, saudara, tahu ada dua orang muridnya yang sedang menghadapi situasi yang genting, saudara, dalam hidup mereka. Situasi yang menggoncangkan mereka, saudara. Dia datang, saudara. Ya, dia peduli. Saya percaya demikian juga kita ada situasi, saudara. Dia datang, saudara. Dia peduli dengan kita. Dia mau terlibat dalam setiap situasi apapun, saudara. Nah, ketika Yesus datang dan ada bersama dengan mereka, terus saja mereka mengucapkan peristiwa itu. Memang saat itu mereka belum sadar, belum bisa mengenal bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Perhatian mereka itu hanyalah peristiwa penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena mereka itu adalah murid Tuhan Yesus sendiri, saudara. Tentunya itu sangat berkaitan dengan hidup mereka selanjutnya, apa yang terjadi. Saudara bayangkan, ya, percakapan yang terjadi ini. Wah, guru kita disalib nih. Terus gimana kita? Terus katanya ada yang lihat dia dibangkitkan. Apa benar? Kata teman-teman, benar. Mereka Tuhan Yesus dibangkitkan. Nah, kemudian datanglah Tuhan Yesus. Pastinya yang menyapa
Lalu apa kabar? Mau kemana? Dan mereka mungkin menjawab dengan singkat, ya kita mau ke Emmaus. Tapi bisa saja terus mereka mempercakapkan peristiwa itu, saudara. Ya. Nah, kita lanjutkan, saudara. Mari kita baca di Lukas 24 ayat 16 sampai 17. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, saudara. Saudara, mereka itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tapi mereka tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal mereka itu adalah murid-murid dari Tuhan Yesus. Dikatakan di ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, saudara. Nah, secara jasmani, saudara, mereka pada saat itu memang benar-benar tidak tahu itu yang datang Tuhan Yesus. Yang menjadi fokus mereka adalah peristiwa yang belum lama terjadi itu, saudara. Nah, secara rohani menggambarkan apa nih, saudara? Ini bicara sebelumnya perhatian mereka tentang hati mereka, saudara. Hati yang seperti apa, itu nanti kita akan gali, saudara ya. Tapi saudara, secara umumnya, perhatian kita kemana, itu yang kita lihat, saudara. Apakah perhatian kita saat ini lebih kepada berita-berita peristiwa yang terjadi? Ini peristiwa yang baru sangat ini, saudara, bahwa Iran menyerang Israel, saudara. Itulah peristiwa yang sekitar kita, saudara. Nah, saudara, di manakah hati kita itu berada? Di manakah perhatian kita saat ini? Kalau perhatian kita ada di pekerjaan, ya, walaupun kita saat ini menghadiri gereja, itu yang akan kita lihat, saudara. Pekerjaan kita, kesibukannya, karirnya nanti, saudara. Kalau perhatian kita kepada uang, itu yang kita pikirkan. Itu yang akan kita lihat, saudara. Bagaimana mengumpulkan banyak uang, dan sebagainya. Di mana hati kita berada, itu yang akan kita lihat. Ya, itulah harta kita. Di luar apa yang menjadi perhatian kita, kita tidak akan lihat, saudara. Ini mengajarkan betapa pentingnya hati kita selalu tertuju kepada Tuhan, saudara. Biarlah, saudara, pikiran kita selalu hanya tertuju kepada Dia. Kalau hanya kita perhatikan peristiwa atau situasi yang ada, ya, saudara, kita tidak dapat melihat Tuhan, saudara. Dialah Tuhan yang kita sembah. Dialah Tuhan yang kita mau selalu ketemu. Saudara, tidakkah saudara rindu akan Dia, saudara? Di dalam ibadah ini, saudara, biarlah perhatian kita sepenuhnya tertuju kepada Dia, saudara. Dia rindu untuk ketemu kita, dan kita juga rindu untuk ketemu Dia, saudara. Ayat 17 dikatakan, apa yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, saudara. Nah, Tuhan, saya katakan dari semua, tahu situasi mereka. Sebenarnya, Dia tidak minta penjelasan lagi. Tapi Tuhan tanya kepada mereka, supaya mereka apa? Cerita kepada Dia, saudara. Saudara, Tuhan itu suka sekali kalau kita tuh bercerita kepada Dia apapun situasi. Ini Tuhan yang tanya, saudara. Seringkali kita mungkin pikiran, wah, saya ada situasi. Sepertinya kok Tuhan diam aja ya. Dia sepertinya menunggu kita cerita. Tapi saudara, ini mengajarkan, saudara, Tuhan tuh aktif, Tuhan tuh mau tanya, saudara. Supaya kita tuh cerita, saudara. Tuhan kita mau terlibat, saudara, dalam apapun, saudara, situasi kita. Nah, ini seperti, saudara, ya, kalau kita punya anak kita di situasi, kita sebagai orang tua, saudara, ya nggak bakal diem, saudara. Ini kamu ada apa? Gitu. Kita pengen tahu, saudara, pengen tolong gitu, saudara. Nah, itu yang terjadi, saudara. Kita lanjutkan, saudara, di ayat Lukas 24 ayat 18 sampai 24. Ini yang Tuhan tadi tanya kepada mereka, apa yang kamu percakapkan? Jawabnya mereka ini. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawab, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di sini pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20, tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari, semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami.
Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Ayat 23, dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Jadi saudara, dalam ayat yang baru kita baca, kita nggak akan bahas semuanya. Ya, mereka bercerita tentang Tuhan Yesus, ceritakan ya tentang peristiwa yang terjadi, saudara. Karena Tuhan tanya kan, saudara. Nah, singkatnya dari apa yang kita baca tadi, mereka itu murid Tuhan Yesus, saudara ya. Tapi di ayat 19 tadi dikatakan dia tuh seorang nabi, ya. Saat itu mereka mengenal dia sebagai nabi, sebagai guru, saudara. Bukan sebagai Tuhan anak Allah hidup. Ayat 21, mereka mengikuti Yesus karena mereka mengharapkan, saudara ya, Tuhan Yesus itu kelak akan menjadi raja, saudara. Akan membebaskan Israel dari jajahan Romawi, saudara. Dengan terjadi peristiwa ini, saudara, habislah pengharapan mereka, saudara. Ayat 22-24, mereka dengar berita tentang dia telah bangkit, tapi sepertinya mereka masih meragukan, saudara. Nah, ketika Tuhan Yesus mulai tampil di publik, saudara ya, di mana dia mengajar, berkhotbah, melakukan penyembuhan, melakukan banyak mukjizat, saudara. Bangsa Israel memang saat itu dalam penjajahan bangsa Romawi, saudara. Mereka ketika lihat Tuhan, mereka punya pengharapan. Oh, ini akan yang membebaskan kita, inilah raja kita. Ya. Bukan saja dari kalangan rakyat, bahkan murid-muridnya pun punya pengharapan yang sama, saudara. Tuhan Yesus ini akan membebaskan kita. Tetapi dengan adanya peristiwa Tuhan Yesus disalibkan, dikuburkan, mereka jadi kehilangan pengharapan dan putus asa, saudara. Ya. Dan mereka kemungkinan besar kembali ke kampung di Emmaus tuh untuk kembali kepada kehidupan lama. Karena Tuhan Yesus, mereka pikir ya udah selesai. Dia sudah disalib dan dikubur, saudara. Tetapi ada beberapa poin penting yang saya mau sampaikan, saudara. Apakah saudara saat ini mengalami seperti apa yang dialami dua orang murid Tuhan Yesus itu, kehilangan pengharapan? Saudara, ada situasi-situasi memang, saudara, kita bisa aja kehilangan pengharapan, saudara. Ya, kita punya pekerjaan kok nggak naik-naik, ya, nggak dipromosi, rumah tangga yang tidak harmonis, kok seperti nggak membaik, ya, bisnis yang kurang lancar, makin lama makin berantakan, saudara. Seperti tidak ada lagi pengharapan. Atau ada situasi yang lebih gawat, saudara. Ya, saudara divonis oleh dokter hidup tinggal berapa bulan lagi, ya, karena penyakit, dikejar hutang yang seumur hidup mungkin tidak bisa bayar, seperti itu. Anak yang terlibat dalam narkoba yang sepertinya tidak bisa dipulihkan. Itu situasi-situasi yang tidak ada pengharapan lagi, saudara. Sepertinya ya, seperti yang dialami dua orang murid Tuhan Yesus ini memang bukan main-main. Ini pengharapan yang besar, mereka mengikuti Yesus selama ini, tiba-tiba hilang, saudara. Saudara, sekaliber Yohanes Pembaptis pun itu bisa ragu, saudara. Bisa kehilangan pengharapan, karena dia bilang di Matius 11 ayat 13, tidak ada di ayat Matius 11 ayat 3, dia tanya ya kepada murid, ini engkau yang akan datang atau orang lain, saudara? Atau kami harus menantikan orang lain? Bayangkan, saudara. Yohanes Pembaptis, saudara. Karena dia mengharapkan Tuhan Yesus itu datang memang sebagai raja, membebaskan bangsa Israel. Tapi itu yang bukan Tuhan mau. Dia datang sebagai raja yang mendirikan kerajaan Allah, saudara. Seperti itu. Nah, saudara, dua orang murid itu menceritakan Tuhan Yesus apa yang mereka percakapkan. Nah, apa reaksi Tuhan Yesus ketika mendengar ini, saudara? Kita baca di Lukas 24 ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya kepada sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi, saudara. Saudara, Tuhan Yesus menegur kedua orang ini karena apa, saudara? Mereka tuh bodoh, lamban, dan tidak percaya, saudara.
Tapi Tuhan tidak berhenti cuma menegur. Dia menjelaskan kebenaran tentang diri Tuhan di dalam seluruh kitab-kitab. Mulai dari kitab Musa sampai kitab Nabi-Nabi. Ini berbeda soalnya dengan iblis. Kalau iblis itu ya bukan menegur, dia menghakimi, dia menjudge kita. Senangnya itu supaya kita tetap goyah dan hilang harapan, saudara. Dan dia terus saja memutar balikan kebenaran, sehingga pada akhirnya orang itu bisa dibuat tidak percaya lagi kepada Tuhan. Itu iblis, saudara. Tapi beda sekali dengan Tuhan. Tuhan itu tidak bisa tinggal diam, saudara. Kalau kita lihat kita ini goyah, dia akan datang, dia akan berikan firman, dia akan jelaskan firman. Supaya kita tetap punya pengharapan dan percaya kepada dia, saudara. Tuhan itu tahu segala situasi kita. Dia selalu ada buat kita, saudara. Dia ingin kita ini buka hati mendengarkan apa yang dia mau sampaikan ya, saudara ya, dengan situasi yang kita alami, saudara. Dia tahu kondisi murid-murid dia saat itu yang sedang kayak Emmaus dan kehilangan harapan. Dan saudara, ada yang menarik yang kita perhatikan di sini. Murid-murid ketika ditegur Tuhan, mereka itu terima, saudara ya. Tidak tercatat mereka menyanggah atau marah, saudara. Padahal dua orang ini kan murid Tuhan Yesus, yang pasti sangat mengetahui tentang peristiwa yang terjadi. Mereka itu mengikuti Tuhan selama ini dan mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi ini ada orang asing yang ngasih asing buat mereka, baru ketemu, sepertinya sudah menegur mereka. Dan seperti mau mengajari mereka, saudara. Tapi mereka tuh rendah hati, saudara. Saudara, perlu kerendahan hati di hadapan Tuhan. Perlu adanya haus dan lapar akan kebenaran, mau mendengarkan firman. Nah, itu seharusnya ada dalam hidup kita, saudara. Seorang murid haruslah punya sikap demikian. Dan apa yang terjadi ketika mereka mendengarkan penjelasan Tuhan Yesus? Nah, kita loncat sudah ke Lukas 24 ayat 32. Kata mereka kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Perhatikan di sini, saudara, hati mereka berkobar-kobar. Ketika apa, saudara? Ketika Tuhan berbicara selama perjalanan, dan ketika Tuhan menerangkan firman-Nya, saudara. Saudara, ini mengajarkan sesuatu yang sangat penting sekali, saudara. Ketika kita ada situasi, saudara, yang bahkan kita bisa seperti kehilangan pengharapan, saudara, dengarkan Tuhan. Percayalah kepada apa yang Dia mau katakan. Ya. Percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada buat kita. Dia peduli dengan kita. Penting sekali untuk bicara sama Tuhan, curhat sama Tuhan, dengarkan firman-Nya dengan sungguh-sungguh, renungkan, maka hati kita tuh apa, saudara? Akan berkobar-kobar, akan berapi-api. Saudara, dengarkan khotbah Pastor Doni, Pastor Desi yang ada banyak tersedia di YouTube. Bicara dan dengarkan, renungkan terus, saudara. Sampai hati kita ini berkobar-kobar seperti yang dialami dua orang murid Tuhan tadi. Setelah mereka dengar, saudara, dikatakan hati mereka berkobar-kobar. Jangan hati ini menjadi suam-suam, apalagi menjadi dingin, saudara. Tuhan itu mau hati yang panas, saudara ya. Hati yang berapi-api, yang bernyala-nyala, yang berkobar-kobar. Dan saya percaya, saudara, ketika Tuhan selesai menerangkan semua, Dia berikan firman-Nya itu, mereka berhenti mempercakapkan sesuatu. Karena apa? Ketika firman kebenaran itu datang, semuanya menjadi clear, menjadi jelas, saudara. Ya, saya percaya mereka tidak lagi putus harapan, tidak putus asa lagi, dan punya pengharapan yang baru. Hati yang diterangi firman Tuhan, itu akan membakar semua keraguan, membakar semua keputusasaan dalam hidup kita, saudara. Nah, itu hati yang berkobar-kobar itu luar biasa, saudara. Dan kita bisa lihat nanti apa akibatnya, saudara. Kita lihat ayat selanjutnya. Lukas 24 ayat 28 sampai 29. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesak, katanya,
tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka, saudara. Kita lihat ayat 28 tadi, saudara. Ketika sudah hampir sampai di tujuan, ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ini apa maksudnya, saudara? Itu sebenarnya cukup jelas ini, bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tuh masih ingin bersama dengan mereka. Seolah-olah ingin meneruskan. Padahal Tuhan tuh masih ingin bersama dengan mereka. Ya. Di ayat 29, dua orang murid itu juga ingin Tuhan Yesus tinggal. Ayo, singgah di rumah kami, tinggal di rumah kami. Ketika saya merenungkan firman ini, saudara, saya bertanya, apa yang membuat sepertinya Tuhan berlaku seperti itu? Seperti ada yang menahan dia untuk pergi gitu loh. Ada yang menahan dia seperti itu, saudara. Dan di pihak murid-murid juga, mereka tuh sangat menginginkan Tuhan tuh singgah di rumah ini. Dan ini yang saya dapat, saudara. Ini berkaitan dengan hati yang berkobar-kobar itu, saudara. Saya kasih ilustrasi, saudara ya. Ini seperti, saudara, steak yang habis dibakar atau digrill, itu pasti sangat harum sekali, enak sekali. Ya, contohnya suatu hari saya itu ngisi bensin di Costco, saudara, dekat rumah saya. Dan ketika saya isi bensin tuh selalu ada bau harum steak yang keluar dari ada sebuah restoran dekat situ ya, namanya Longhorn Steak. Itu baunya enak banget masuk ke hidung saya. Wah, tuh saya mencium itu, waduh, saya pengen banget ke restoran itu dan makan di situ, saudara. Saudara, Tuhan juga itu suka banget dengan persembuhan yang harum, saudara. Steak yang mentah, yang dingin, saya nggak pengen makan, saudara. Tapi yang udah di-grill, yang harum itu, saya pengen makan, saudara. Nah, di pihak murid, hati yang terbakar itu adalah seperti punya hati yang, dibakar, dimurnikan, saudara. Nah, ketika kita punya hati yang murni, itu nanti kita akan punya hati yang semuanya adalah untuk Tuhan. Semuanya about Tuhan. Bukan lagi aku, tapi Tuhan, dan Tuhan. Saudara. Hati yang hanya menginginkan Tuhan, hati yang ingin menyenangkan hati Tuhan. Hati yang ingin selalu bersama dengan Tuhan. Saudara. Hati yang ingin memberikan semuanya kepada Tuhan. Dan Tuhan suka akan persembahan yang harum itu. Persembahan yang seperti itu, saudara. Nah, kita buka di ayat terakhir, Lukas 24 ayat 30-31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saudara, Tuhan Yesus akhirnya berkenan menerima undangan mereka dan singgah di rumah itu, ya, dengan dua orang muridnya itu. Tuhan ada di rumah mereka. Dan mereka akhirnya duduk makan bersama. Ya, keajaiban terjadi, saudara. Mata mereka yang selama ini tidak bisa mengenal Tuhan menjadi terbuka. Dan mereka bisa mengenali, wah, ini Tuhan Yesus, saudara. Dari perjalanan bersama, saudara, Tuhan singgah atau tinggal di rumah mereka. Itu yang harus menjadi pengalaman kita seterusnya, saudara. Kita harus terus punya hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita akan mendapat pengenalan dari Tuhan, saudara. Dibuka mata kita, saudara. Jadi, kalau hati kita berkobar-kobar mendengarkan firman Tuhan, hati kita dimurnikan. Itu maksudnya terus masuk ke dalam hubungan erat atau intim dengan Tuhan. Hati itu akan menjadi persembahan yang harum sama Tuhan. Dan Tuhan suka. Dan pengenalan Tuhan akan turun kepada mereka, saudara. Saya percaya saat itu, saudara, murid Tuhan Yesus tidak mengenal dia sebagai guru dan nabi lagi. Tapi sebagai Tuhan Allah yang hidup, saudara. Kurios, penguasa satu-satunya dalam kehidupan mereka, saudara. Baik, saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Sebagai kesimpulan, saudara, Tuhan mengerti setiap situasi apapun yang kita hadapi, sekalipun sepertinya sudah tidak ada pengharapan, Dia ada sejak awal.
Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak akan tinggal diam. Ceritakan semua kepada Tuhan. Tuhan yang ambil alih, saudara. Yang kedua, biar kita buka hati. Dengarkan renungan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai hati kita berkobar-kobar. Hati yang berkobar itu memurnikan hati kita. Itu akan membangkitkan kita. Membuat putus asa itu hilang. Kita akan menjadi punya pengharapan yang baru, saudara. Ketika hati yang dimulakan Tuhan itu kan membuat persembahan yang harum. Suatu persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hati kita akan selalu merindukan Tuhan. Dan membawa kita ke dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Akan membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan sebenarnya. Demikian saudara, firman Tuhan tidak saya kepanjangkan. Dari apa yang saya sampaikan, biar ini menjadi berkat. Amin.